Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang framing yang dilakukan oleh para habaib ba'lawi serta para muhibbinnya terhadap Kiai Imaduddin. Framing tersebut adalah berkaitan dengan menyebut bahwa Kiai Imaduddin itu Al-Kaburi. Jadi dalam framing mereka yang disebarkan begitu luas di media sosial, mereka menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu beliau kabur dari perdebatan yang diadakan. Mari kita dengarkan. Salah satunya adalah apa yang diucapkan oleh Wafi atau Gus Wafi. Beliau itu beberapa kali debat. Nah, beberapa kali debat dan selalu kabur. Kalau debat mesti kabur itu. Al-Fakir pernah nantang debat Alfiyah. Ayo kita debat Alfiyah. Kata alhamdu, siapa yang paling bisa menyebutkan banyak nazomnya? Alhamdu. Saya bisa 30 nazom. Alhamdu tok 30 nazom. Dari cuplikan video tadi kita bisa melihat dengan penuh percaya dirinya, dengan penuh kepedeannya, dengan penuh kesombongannya, dia mengatakan bahwa Kiai Imaduddin senantiasa lari dari perdebatan yang diadakan. Bahkan dia kemudian mengucapkan pernah menantang Kiai Haji Imaduddin dalam masalah Alfiyah. Ini luar biasa. Orang pintar satu ini luar biasa. Jadi berdebat masalah Alfiyah, kalau kita lihat memang tidak nyambung apa yang diucapkan oleh Wafi ini. Masalah nasab, tapi yang diperdebatkan adalah alfiyahnya. Alfiyah itu hanya setingkat santri. Jadi kalau berdebat tentang alfiyah, maka kelasnya kelas santri. Maka yang pantas memang Wafi ini berdebat dengan kalangan santri. Dia ini kan santri Sidogiri. Maka banyak pesantren-pesantren yang bisa mendebat dia dalam masalah di alfiyah. Ya, jadi jangan mentang-mentang hafal alfiyah baru kemudian berkuar-kuar menantang sana menantang sini, menantang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau mau, jangan alfiyah yang ditantangnya. Bagaimana misalnya hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan-hafalan yang sifatnya asasi dalam hukum Islam. Bisa misalnya tentang ulumul tafsir, ulumul hadis, kemudian bagai istinbat hukum seperti apa metodologinya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana dalam proses maqarnil mazahibnya. Itu yang harus ditantang, bukan masalah alfiyah. Jadi alfiyah itu hanya level santri-santri yang baru setahun 2 tahun saja sudah banyak yang hafal alfiyah. Jadi nggak kelas Wafi untuk mendebat masalah alfiyah. Jadi Wafi ini kuliahlah, ambil S1, ambil S2, ngambil S3, baru kemudian bicaralah tentang masalah nasab, sehingga tidak berbicara kesana kemari dengan tidak jelas, tidak nyambung pembicaraannya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana video dari Hanif Al-Atas yang mengeluarkan pendapatnya berkaitan dengan debat yang terjadi di Banten, kemudian debat yang terjadi di Rabithah Adawiyah. Berikut videonya. Kiai Imad itu koar-koar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ya bukan hanya dengan RA, karena tesis ini disampaikan ke umat. Dia sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu baru.
maka siapapun berhak untuk mengkritik itu. Posisi dia dalam konteks ini menantang, siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Kok tiba-tiba ketika siapapun itu muncul malah bikin alasan harus RA? Awalnya nggak ada syarat harus RA. Waktu Habib Umar As-Sagaf saja diladeni. Kenapa giliran kami tidak diladeni? Apakah dia berani ke sana tapi nggak berani ke sini? Ahmad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad al-Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad al-Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian iman. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Hanif Al-Attas yang penuh dengan perasaan menang, dia kemudian menyematkan kalimat Kiai Haji Imaduddin itu kabur, lari dari perdebatan. Dan ucapan ini bukan hanya diucapkan ketika di Banten, tetapi kalau kita analisa apa yang terjadi di Banten itu kan pada dasarnya ada hal yang Hanif Al-Attas tidak ketahui. Karena tantangan secara terbuka yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah ditujukan kepada Rabithah Alawiyah. Tapi ternyata pihak Rabithah Alawiyah tidak mengutus satu pun atas nama Rabithah Alawiyah di perdebatan Banten itu. Jadi Hanif Al-Attas dan juga yang lainnya termasuk Kiai Qurtubi tidak mewakili Rabithah Alawiyah. Nah inilah. Jadi secara hukum, secara peraturan, maka Kiai Haji Imaduddin tidak lari dari perdebatan, karena yang diajak berdebat pada dasarnya adalah pihak Rabithah Alawiyah. Nanti akan dijelaskan dalam video pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lalu perdebatan yang di Rabithah Alawiyah, maka kita paham bahwa perdebatan yang diadakan di Rabithah Alawiyah pada dasarnya adalah perdebatan yang memang Rabithah mengirimkan surat kepada pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi pada dasarnya sebelum pihak Rabithah mengagendakan untuk diadakannya debat dan diskusi tentang masalah nasab Alawi, itu pihak daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah mengagendakan dan sudah mengundang pihak Rabithah untuk hadir di UIN Sunan Kalijaga. Tapi ternyata kemudian terjadi intervensi dari pihak kepolisian yang minta kepada pihak UIN Sunan Kalijaga untuk tidak menyelenggarakan debat tersebut. Kemudian kita lihat video pernyataan daripada Habib Rizik Syihab. Mari kita lihat video lengkapnya. Sekarang digelar debat difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari? Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti ya datang dong. 3 tokoh dari kalangan habaib dan juga muhibbin, yakni Wafi, Hanif Al-Attas dan Habib Rizik Syihab, yang memberikan pernyataan tentang bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kabur dari debat atau diskusi. Untuk mencari kebenaran daripada framing atau tuduhan yang dilontarkan atau dialamatkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka kita akan mendengar bagaimana klarifikasi dan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video berikut ini. Udah jangan framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi Kiai Imad tidak pernah datang. Bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih dari Rabithah Alawiyah sudah mengatakan aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit.
Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Mbak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti dibikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Dengan framing-framing itu. Nah ini, jadi siapa nih? Dalam kesempatan ini mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing-framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas. Kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah. Siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor. Nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Dari video tadi, video pernyataan, klarifikasi dan sekaligus penjelasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berkaitan dengan debat dengan pihak habaib yang kemudian beliau tidak menghadirinya atau tidak datang di perdebatan tersebut, maka beliau dengan jelas dan gamblang mengemukakan alasan-alasan ketidakhadiran daripada beliau di debat tersebut. Yang pertama, ketika debat di Banten, beliau menjelaskan bahwa ada komunikasi dengan pihak Rabita Alawiyah yang menyatakan mereka menyatakan untuk tidak hadir di debat tersebut dan tidak akan mengutus atau mendelegasikan siapapun di pihak Rabita Alawiyah. Jadi ada komunikasi yang langsung terjalin antara pihak Rabita Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi secara etika, secara hukum, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak datang ke debat Banten tersebut sudah benar. Karena yang diagendakan debat itu adalah pihak RA atau Rabita Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun Hanif Al-Atas, Kiai Buya Qurtubi dan lain sebagainya, itu bukan bagian daripada delegasi yang diutus oleh Rabita Alawiyah. Maka eloknya mungkin kalau seandainya Hanif Al-Atas beserta dengan timnya itu sabar terlebih dahulu, kemudian melayangkanlah tantangan untuk debat dan diskusi
dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan kemudian mengisi agenda yang seharusnya Rabithah Alawiyah hadir kemudian diisi oleh Hanif Al-Atas yang bukan didelegasikan oleh pihak RA atau Rabithah Alawiyah. Maka dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak lari dari debat dan diskusi yang diagendakan. Lalu kemudian ketika diajak debat di Rabithah Alawiyah, maka pada dasarnya sudah ada agenda-agenda yang direncanakan oleh pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tim, yakni akan diselenggarakan debat terbuka di UIN, Universitas Islam Negeri, yang semua sudah direncanakan, diagendakan, bahkan sudah dikirim undangan ke pihak Rabithah Alawiyah. Tetapi kemudian tiba-tiba pihak daripada Rabithah Alawiyah mengundang, mendahului, padahal agendanya sudah terjadi debat, yakni direncanakan di UIN Sunan Kalijaga. Maka kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan untuk tidak hadir secara langsung kepada pihak Rabithah Alawiyah. Jadi ketidakhadiran daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Rabithah Alawiyah. Tetapi kemudian pihak Rabithah Alawiyah tetap mengadakan acara tersebut, ya, tetap menjalankan agenda tersebut, padahal yang diajak debat tidak hadir, yang hadir hanyalah guru gembul. Nah, inilah yang perlu dijelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin di negeri ini, bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak lari dari perdebatan atau diskusi. Itu hanyalah sekedar framing untuk menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi pencerahan untuk kita semua, agar kemudian kita tidak langsung mempercayai sebuah berita, tetapi kita terlebih dahulu tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang sebuah berita, maka bertabayyunlah kita agar tidak salah kita untuk menetapkan sebuah perkara, sehingga dampak dari perkara tersebut akan menzalimi orang yang tidak salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.